Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah tangan dan mulutnya tidak mengganggu orang. Amalkan saja. Aman Indonesia. Jadi keamanan Indonesia, ketenangan Indonesia, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, salah satu kuncinya adalah tergantung sejauh mana umat Islam ini mengamalkan agamanya. Kalau kita amalkan agama kita, baik dalam hal ritual ibadah kita amalkan, kemudian dalam hal muamalah sosial juga kita amalkan. Apa ritual ibadah? Sholat 5 waktu kita amalkan. Orang yang sholat 5 waktu, kata Allah, ini kata Allah, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan tercegah. Orang yang sholat dengan baik itu pasti akan tercegah. Allah yang ngomong ini, Allah yang menyampaikan, bahkan pakai inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari kekejian dan kemungkaran. Kalau sholat kita benar, kita akan jauh dari kekejian dan kemungkaran. Indonesia akan aman. Demikian pula ajaran-ajaran dalam ranah muamalah, bersosialisasi, bermasyarakat, kita amalkan saja. Karena itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan bahwa agama itu sesungguhnya adalah al-urwatul wuthqa. Agama itu adalah tali yang kokoh. Dengan tali itu kita ikat Indonesia sehingga tidak terpecah. Dengan tali itu kita kokohkan silaturahim antara kita sehingga aman, nyaman, damai kita semua. Hidup kita bisa tenang. Alhamdulillah, seperti malam hari ini di Masjid Nurul Huda Sumbawa Besar ini. Kalau tidak ada keamanan, tidak mungkin kita mengaji, bapak-bapak ibu ya. Tidak mungkin. Teman-teman yang tinggal misalnya, apa nama kampung yang tadi Haji Mas'un? Surya Bakti. Dulu namanya Karangcemes ya? Ya. Karangcemes, Cemes itu Cemes diganti jadi Surya Bakti supaya lebih wibawa, supaya lebih keren. Nggak apa-apa. Dalam Islam itu nama yang baik itu doa. Makanya urusan memberi nama anak jangan main-main. Jangan kasih nama anak kita termotivasi, terinspirasi dari nama artis. Hati-hati. Nama itu doa. Kita pastikan betul setiap nama-nama, sebutan-sebutan itu di dalamnya ada makna yang baik. Jadi dari Karangcemes atau Surya Bakti tidak mungkin akan keluar ke masjid ini kalau sepanjang jalan itu tidak aman. Kalau keamanan itu hilang, bukan hanya dunia kita terganggu, bukan hanya kita tidak bisa pergi ke kantor kalau ada huru-hara, bukan hanya kita tidak bisa berdagang ke masjid, berdagang ke pasar kalau ada huru-hara, bukan saja kita tidak bisa bersilaturahim ke keluarga kalau ada huru-hara. Sholat Jumat pun kalau dalam hukum fikih, ketika terjadi huru-hara maka kewajiban sholat Jumat itu gugur. Boleh orang tidak sholat Jumat kalau ada huru-hara di jalan. Artinya apa? Kalau hilang keamanan, hilanglah sebagian agama kita. Kalau hilang keamanan dan kedamaian persaudaraan, hilanglah iman dan takwa itu. Coba kalau kita baca fikih tentang ibadah haji, bapak-bapak ya. Nih misalnya, siapa yang mau naik haji nih? Bukan, yang sudah ada kuotanya. Hah? Mana coba? Katakanlah misalnya Ustadz, Pak siapa? Pak Dedi. Pak Dedi sudah ada kuotanya, sudah tercatat namanya di Siskohat ya. Sudah ada Dedi naik haji 2022 1443 Hijriah misalnya, amin. Sudah ada namanya, sudah ada namanya. ONH lunas, badan segar bugar, sapi sudah 2 digorok ya.
Sudah 3 malam roah di rumah. Sudah selesai semuanya, ziarah kubur sudah segala macam. Sudah bawa beli sabuk hijau sudah juga. Ya. Ada sabuk hijau, sabuk haji itu. Tapi begitu ada pengumuman, oh ada, nauzubillah misalnya, ada peperangan di, misalnya di mana? Ada peperangan di Arab Saudi, ada peperangan di Kuwait, ada peperangan di Irak seperti yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Karena peperangan huru-hara itu bisa jadi kuota sudah dapat, roah sudah selesai, badan sehat walafiat, istatoanya sudah, tapi ternyata amnut torik itu tidak ada. Keamanan ketika sampai ke tanah suci itu tidak terpenuhi, maka batal menunaikan ibadah haji. Itu Islam. Karena itu kalau kita menjaga perdamaian, kalau kita menjaga persaudaraan, itu kita menegakkan Islam sesungguhnya. Jadi menegakkan Islam itu bukan hanya kita sholat 5 waktu di masjid ini, bukan hanya kita zikir istighfar di rumah, bukan hanya kita wirid membawa tasbih, tetapi juga memastikan supaya kita menjaga kekompakan kita sebagai masyarakat. Memastikan supaya kita jangan menjadi bagian yang merusak kekompakan itu. Kalau ada orang yang memfitnah orang lain, ada mengirim postingan-postingan di WA, jangan kita sebarkan. Jangan kita menjadi bagian yang bisa menyebabkan setengah agama kita hilang. Jangan kita menjadi bagian yang menyebabkan syariat-syariat agama kita sebagian tidak dapat ditunaikan karena tidak adanya keamanan. Karena itu ulama mengatakan kata iman itu, alhamdulillah, biasa bapak-bapak ibu nih, biasa. Karena situasi kita aman, mati lampu tidak menyebabkan kita pergi dari masjidnya. Ini karena kita aman. Coba kalau situasi tidak aman begitu mati lampu, kita kira musuh nyerbu. Ya, tapi ini tidak ada musuh, alhamdulillah. Sumbawa aman, tenteram, Sabalong sama Lewa, aman, tenang, tenteram. Dari pagi kita makan 3 kepala kambing di sini. Seumur hidup baru tumben. Saking ramahnya warga Sumbawa. Ya, saking ramahnya. Dan semua kepala kambing yang saya lihat kok senyum dia kambing itu ya. Berarti itu nyembelihnya benar. Ya. Berarti nyembelihnya benar. Pisaunya tajam dan tidak ditakut-takuti. Kadang, ini mohon maaf bapak-bapak ya, ini benar-benar. Kadang kita ketika lihat kepala kambing, ada kepala kambing itu seperti dia cemberut, seperti kayak kaget. Oh mungkin nyembelihnya itu tidak benar. Dalam Islam bahkan ketika kita hendak memotong seekor hewan untuk kita makan, untuk sesuatu yang baik, karena itu dihalalkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk membuat atau mengkondisikan hewan itu dia merasa nyaman dan tenang. Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Coba itu Islam. Tajamkan pisaumu dan bikin hewan itu tenang, nyaman. Jangan ditakut-takuti. Itu ibadah. Kalau matanya nengok-nengok pisau kita, pinggirin kepalanya, biar jangan dilihat pisau kita. Itu ibadah. Itu ajaran Rasul. Wal yurih zabihatah, bikin hewan itu tenang. Kalau kepada seekor hewan yang hendak disembelih saja, Islam mengajarkan kita untuk beradab dengan baik. Jangan menakut-nakutinya, jangan membuat dia tidak tenang, walaupun sebentar lagi nyawanya akan hilang, apalagi terhadap sesama manusia. Maka salah satu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, salah satu pekerjaan yang Rasul SAW itu ingatkan untuk kita jauhi adalah dalam ungkapan Rasul SAW, man rawa'a musliman rawa'ahullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang suka menakut-nakuti orang lain, mengancam-ngancam, membuat orang terasa terancam, membuat orang khawatir, ketakutan, rasa amannya itu hilang, apa yang akan dia dapatkan orang itu? Rawa'ahullah yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi apa yang kita kerjakan di sini akan mendapatkan sejenisnya nanti di akhirat.
Kalau kita menghadirkan rasa aman dan nyaman, maka kita akan dimasukkan ke rumah yang aman dan nyaman. Itu namanya Darussalam, surganya Allah. Kalau kita selalu membuat keributan, memutus silaturahim, menyebabkan perpecahan, membuat hal-hal yang akhirnya silaturahim putus, orang bermusuhan, maka nanti kita akan jumpa juga dengan tempat yang panas sekali, tempat yang membuat orang tidak betah. Ibaratnya di dunia orang yang bermusuhan itu hatinya bergejolak, dia akan ditempatkan di tempat di mana ada kobaran api yang bergejolak. Nauzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan dan yang utama adalah mari kita jaga persaudaraan dan persahabatan kita semua nih. Jaga. Ini termasuk pokok agama. Dalam arti ini adalah wasilah agar agama kita lancar, juga agar dunia kita juga lancar, agar dunia akhirat, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah kita dapatkan dengan menjaga kekompakan kita. Dan alhamdulillah walaupun ada satu dua hal ketika dulu saya berkhidmat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, saya menyaksikan langsung dan merasakan bahwa salah satu daerah yang paling kondusif dan aman serta nyaman adalah Kabupaten Sumbawa. Alhamdulillah. Jadi li ta'arofu di Kabupaten Sumbawa ini saya minta bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, li ta'arofunya jaga. Li ta'arofunya itu kokohkan, itu modal. Ingat Al-Hujurat di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada kabilah Sasak, ada kabilah Samawa, kabilah Bugis, Madura, Jawa, Sunda. Untuk apa kabilah-kabilah itu Allah ciptakan? Li ta'arofu. Bukan untuk meninggikan dada satu sama lain, bukan untuk menyombongkan terhadap orang yang lain atau kelompok yang lain, tetapi li ta'arofu. Li ta'arofu itu saling mengisi. Tidak semua ruang-ruang perkhidmatan bisa diisi oleh orang Sasak. Sampai saat ini saya belum pernah melihat ada orang Sasak bisa bikin soto seperti Haji Siman. Nah, benar dah? Iya, itu Pak Siman ya, Pak Siman almarhum, semoga Allah merahmati, karena masakan beliau dinikmati oleh banyak orang ya, dan menyiapkan makanan ya, baik itu diberikan gratis ataupun dijual ya, menjual makanan itu termasuk amal yang, pekerjaan yang sangat mulia dalam Islam. Namanya it'amut to'am, memberi makan. Tidak semua. Itu ada yang ahli untuk satu hal tertentu, ada kelompok-kelompok yang lebih mengerti untuk pekerjaan yang lain ya. Maka saling mengisi, itulah li ta'arufu. Dan itulah indahnya kehidupan kita. Alhamdulillah. Nah, li ta'arofunya ini jaga, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling belajar. Dulu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Nabi datang ke Madinah itu bukan seperti orang yang paling tahu, tidak. Nabi datang ke Madinah padahal beliau itu Rasul. Nabi datang ke Madinah disambut oleh penduduk Madinah dengan tolak al-badru, penuh kegembiraan, diagungkan, dimuliakan, dijadikan sebagai pemimpin di Madinah, pemimpin orang yang beriman. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW dalam hari-hari beliau di Madinah, beliau banyak belajar dari orang Ansor. Sampai diceritakan ketika beliau pergi ke satu kebun, kemudian melihat orang Ansor sedang menanam korma, lalu melakukan proses penyiangan. Lalu Nabi melihat, ini buat apa? Kata orang Ansor, oh ini supaya buahnya bagus. Kata Nabi, saya tidak pernah lihat di Mekah kayak begini, kayaknya tidak ada manfaatnya.
karena orang itu menganggap bahwa ucapan Nabi, pengandika Nabi itu bernilai instruksi, maka berhenti dia lakukan, berhenti dia menyerbuk itu. Akhirnya ketika besar kormanya, ternyata buahnya kecil. Lalu datanglah orang itu kepada Rasulullah SAW memberitahu, ya Rasulullah, ternyata buahnya kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, berarti yang saya sampaikan dulu kurang tepat. Saya memang tidak mengerti tentang ilmu cocok tanam. Kalianlah yang memang sudah ahlinya, silahkan kembangkan pengetahuan kalian. Itu Rasulullah SAW. Pemimpin yang paling hebat, selalu belajar. Tidak pernah merasa paling hebat, paling tahu. Bahkan ketika saat-saat genting, ketika perang Khandaq, bahkan bukan hanya perang Khandaq, perang Badar juga. Nabi SAW ketika perang Badar itu, beliau sempat ingin memilih satu tempat untuk berkemah. Lalu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita berkemah di sini, kita akan jadi bulan-bulanan, gampang kita diserbu, gampang kita dipanah dari atas. Menurut saya, kita harusnya di sana, bukan di sini ya Rasulullah. Apakah Nabi gengsi? Apakah Nabi mengatakan, kamu jangan banyak omong, saya ini Rasul, saya selalu ditemani Jibril, pasti benar omongan saya? Tidak. Nabi ikut. Kenapa? Karena ini bukan urusan agama, ini strategi peperangan, teknik perang supaya menang. Bukan rukun agama, bukan ibadah ini. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau. Tidak hanya sekedar beliau sampaikan sebagai pesan, tapi diamalkan, saling mengisi dan belajar. Karena itu ketika datang orang muhajirin ke Madinah, orang muhajirin itu jago dagang luar biasa. Ketika mereka datang ke Madinah, mereka tidak kemudian menganggap, oh kami ini orang yang lebih dulu masuk Islam, oh kami ini satu suku dengan Rasul, maka kami mulia, lebih hebat dari kalian orang Ansor. Tidak. Mereka melebur ke dalam masyarakat Ansor di Madinah. Lalu apa-apa yang merupakan keahlian mereka berdagang digunakan untuk menyempurnakan rantai aktivitas ekonomi di Madinah. Sehingga hasil-hasil kebun orang Madinah yang biasanya dijual dengan harga murah, ketika datang orang muhajirin yang tahu ilmu berdagang, kan begitu Pak Haji ya, barang yang sama kalau saya jual, mungkin saya jual hanya 1.000 harganya, tapi kalau Pak Haji jual bisa 10.000. Kenapa? Dia punya ilmu dagang, dia bisa menyampaikan, kan begitu bapak-bapak nih. Jadi apa yang membedakan seorang itu bisa sukses dengan tidak? Barangnya kadang-kadang sama, tapi yang satu mengerti bagaimana memasarkannya, dan yang satu tidak mengerti, tidak paham nilainya. Maka orang-orang muhajirin dengan ilmu dagangnya, mereka kemudian memasarkan produk orang-orang Ansor, hasil pertanian orang-orang Ansor yang semula harganya murah, dengan ilmu dagang orang muhajirin harganya naik. Dengan harganya naik, keuntungannya lebih besar, dan muhajirin serta Ansor sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu albir, kebaikan. Nah, itulah masyarakat Islam. Maka kalau bapak-bapak ibu yang ada di Sumbawa ini yang beragam dari mana-mana, ya, beda-beda sukunya, ketika sudah di sini silakan saling mengisi, silakan saling melengkapi. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu oleh diri kita saja, kita perlu orang lain. Dan Sumbawa ini dibangun oleh semuanya. Alhamdulillah, semua membangun Sumbawa, alhamdulillah. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa semangat li ta'arufu itu jaga, kokohkan. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kita baru saja selesai puasa Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat dapat selesai tuntas Ramadan kita. Ramadan itu mendidik kita.
Salah satu jalan Allah mendidik kita pada Ramadan itu adalah qillatut ta'am. Qillatut ta'am itu artinya mengendalikan hawa nafsu kita makan. Maka siang hari selama 12 jam, 13 jam kita puasa. Mengendalikan karena sekian banyak hal-hal yang buruk itu bermula dari gerakan perut kita. Perut, dia menuntut sesuatu, dia lapar, maka kita cari makanan. Kadang-kadang karena kita tidak tahan, karena kita lupa diri, karena dorongan perut itu sampai akhirnya yang haram pun kita lakukan. Maka Ramadan itu mengajar kita untuk mengendalikan. Allah Ta'ala ingin supaya satu bagian dari badan kita ini kita kelola dengan baik. Jangan diikutkan sepenuhnya apa yang dia mau. Maka yang halal di masa yang lain itu pada siang hari Ramadan diharamkan untuk kita makan. Itu pengendalian diri. Bapak Ibu saudara sekalian, kata Imam Ghazali, qillatut ta'am itu hanya akan bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan, akan mendidik kita, jiwa kita sebagai manusia menjadi jiwa yang lebih baik kalau ditemani dengan 3 hal yang lain. Qillatut ta'am pada Ramadan ada 3 temannya. Apa itu? Qillatun naum, qillatul kalam, dan qillatul anam. Qillatul naum itu artinya jangan habiskan umur kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan terlalu banyak tidur. Kita tidak usah terlalu banyak tidur saja, sudah 1/3 umur kita habis untuk tidur. Kalau kita tidur 8 jam dan itu normal bagi seorang manusia, 1 hari 24 jam, 8 jamnya dipakai tidur, maka kalau umur kita 60 tahun, artinya 20 tahun sudah habis untuk tidur. Kalau 8 jam. Apalagi kalau kita tidur 10 jam. Kalau tidur 12 jam. Maka Imam Ghazali menyampaikan dalam madrasah beliau sering disebut beliau itu punya madrasah tarbawiyah, yaitu satu sekolah mendidik jiwa manusia yang berbasiskan kepada 4 hal tadi. Pertama qillatut ta'am sebagaimana diajarkan oleh puasa, yang kedua qillatun naum, kurangi tidur kita. Kurangi tidur dalam arti apa? Lebih produktif waktu kita untuk hal yang baik. Malam hari itu panjang sekali, masa tidak bisa kita bangun? Mana-mana setengah jam. Kalau setengah jam tidak bisa, mana-mana 15 menit. Masa tidak bisa bangun? Kalau 15 menit nggak bisa, masa 5 menit nggak bisa bangun? Ambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, mau tidur lagi, tidak masalah. Tapi dengan itu kita sudah dapat pahala qiyamul lail. Dan sholat tahajud itu kalau kata ulama itu adalah satu kewajiban pada diri Rasul dan merupakan sunnah muakkadah untuk yang selain Rasul. Bagi kita itu sunnah muakkadah, masa tidak bisa kita amalkan? Jadi ini manajemen waktu. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita atur. Kan beda kita dengan para sahabat itu bukan pada banyak sedikitnya jam yang kita dan mereka miliki. Mereka punya 24 jam, sama kayak kita 24 jam juga. Ada siang dan malam persis seperti hari ini juga. Tapi kenapa mereka mulia, kita biasa-biasa saja? Karena malamnya mereka itu tidak hanya diisi dengan tidur dari awal malam sampai akhir malam, tapi diisi di tengah-tengahnya dengan qiyamul lail. Itu yang memuliakan mereka. Yang ketiga qillatul kalam. Kalau tadi yang pertama qillatut ta'am, mengendalikan makanan, ya, nggak usah terlalu banyak makan, apalagi melebihi
yang kita perlukan. Kalau dalam ungkapan Rasul itu yukim nasulbah, cukup makan itu bisa bikin tulang kita tegak. Tuh cukup sudah. Jangan kita makan untuk membesarkan perut kita, cukup bikin badan kita tegak sudah itu. Punya tenaga. Lalu yang kedua, qilatun naum. Kita atur waktu tidur kita supaya malam itu tidak sepenuhnya tidur tapi ada qiyamul lailnya walaupun hanya 2 rakaat. Dan sebagian ulama mengatakan sayang kalau cuma 2 rakaat, tambah dengan witir. Karena Rasul selalu witir setiap malam. Katakanlah witir 3 rakaat, cuma 5 rakaat. Kalau hitungan rokok baru 1/3 batang itu 5 rakaat itu. Masa enggak bisa? Nah yang ketiga adalah qillatul kalam. Kendalikan lidah kita untuk tidak bicara hal-hal yang tidak membawa manfaat yang nyata dunia dan akhirat kita. Jangan kita terlalu banyak komen. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Karena kita diminta untuk lebih banyak mendengar. Jangan dibalik. Tidak pernah mau mendengar orang tapi selalu ingin didengar. Dari pagi sampai pagi ngomong saja, segala hal dikomentari, semua status dikomentari, setiap postingan dikomen. Selalu tidak mau ketinggalan. Mau ada manfaatnya tidak ada manfaat, yang penting sudah eksis, yang penting sudah komen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qillatul kalam. Kenapa mengendalikan ucapan ini penting? Karena dalam catatan sejarah umat manusia banyak peradaban hebat itu hancur gara-gara ucapan yang salah. Dulu pemimpin Mongol Holako itu mengirim utusan ke Baghdad dalam satu kisah. Mereka meminta supaya Baghdad pada waktu itu sudah nggak usah perang lah kita, bayar saja jumlah tertentu, istilahnya bayar upeti lah sama kita, nggak usah perang lah kita. Tapi konon khalifah pada waktu itu mengucapkan kata yang sangat menyinggung dari pemimpin Mongol, utusannya, sampaikan, kira-kira sampaikan ke bosmu ya. Pokoknya ada ucapan yang sangat menyakitkan. Akhirnya apa? 200.000 penduduk Baghdad habis, dibunuh oleh orang Mongol. Hancur kota Baghdad, runtuhlah kekhalifahan Abbasiyah. Ratusan ribu buku dihanyutkan di tengah sungai, habis karya-karya ulama. Kenapa? Salah ngomong. Pemimpin kalau salah ngomong itu bahaya. Bukan dirinya saja yang bahaya, semua rakyatnya terancam. Negaranya bisa hancur kalau dia salah ngomong. Karena itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Jadi tidak ada pilihan lain, hanya khairon auliyasmut. Tidak ada di tengah-tengahnya namanya laguan. Khairon itu yang baik, yasmut itu diam. Tidak ada pilihan ketiga. Bukan kata yang baik tapi boleh ngomong apa saja. Nggak ada. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Dan ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk rakyat biasa, berlaku untuk pemimpin, berlaku untuk jamaah, berlaku untuk ustadz, berlaku untuk pak asisten, berlaku untuk tuan guru, berlaku untuk kita semua. Bahkan bagi para pemimpin, kesalahannya ketika berbicara, bahkan bagi seorang pemimpin agama, seorang ustadz, seorang tuan guru, kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak baik, tidak benar kepada jamaahnya, itu mudaratnya tidak hanya untuk jamaah itu tapi bisa kemana-mana.
Maka mendidik jiwa kita adalah dengan qillatul kalam. Sedikitkan kita ngomong, sedikitkan. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali adalah qillatul anam, menyedikitkan manusia. Dalam arti apa? Jangan ikut urusan yang bukan terkait dengan kita. Jangan urusan orang, rumah tangga orang kita mau urus. Jangan ada isu Rusia Ukraina, kita yang ribut di sini. Ya. Perang Rusia Ukraina di sini, hari-hari dia lihat WA, wih, baca berita, wah Rusia telah menghancurkan 100 tank, wah hebat. Ukraina menghancurkan tentara Rusia, aduh. Wah. Atau sebaliknya, Ukraina menghancurkan, wah hebat. Apa maslahatnya? Berjam-jam ngomen, komentar tentang sesuatu yang jauh. Kalau saja berjam-jam itu digunakan untuk membaca Al-Quran, kalau saja berjam-jam itu digunakan untuk mengokohkan persaudaraan, bersilaturahim dengan tetangga, atau kalau orang tua kita lagi jauh kita datangi untuk berziarah, waktu-waktu kita itu lebih baik. Qillatul anam, jangan ikut campur sesuatu yang bukan urusan kita. Macam-macam bentuknya, termasuk ya mohon maaf kalau urusan politik. Kadang-kadang yang didukung sudah damai, yang mendukung masih saling ngintip ya, padahal yang didukung sudah ketawa-ketawa, sama-sama makan satu meja, sama-sama. Jadi Islam mengajarkan prinsip yang namanya wasatiyah. Wasatiyah itu proporsional, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada kontestasi politik, begitu selesai ya sudah selesai. Kalau ada misalnya persaingan ekonomi kita, misalnya kita katakanlah kita mengajukan penawaran, kemudian ada tetangga kita, teman kita mengajukan penawaran, lalu penawaran dia yang diterima, ya sudah selesai. Jangan lalu kita bermusuhan. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan diperpanjang, jangan menjadi dendam. Cukup. Kalau ada yang perlu kita kenang adalah kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang perlu kita perpanjang adalah ingatan kita tentang ilmu yang bermanfaat. Apa yang disampaikan, katakanlah misalnya kita dengar nasihat dari orang tua kita hari ini, jangan habis hari ini, bawa terus sampai tahun depan, sampai 10 tahun yang akan datang. Nasihat orang tua kita, itu yang kita perpanjang. Jangan urusan-urusan politik, jangan urusan-urusan persaingan dunia, udah selesai. Itu sikap yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, bahkan kepada orang yang pernah jahat kepada beliau pun ya, ketika beliau sampai Mekah, lalu kemudian dilihat oleh Nabi, di depannya ada si ini, ada Abu Sufyan, ada pokoknya itu sonadidu Quraisyin, dedengkot Quraisy. Ada dilihat sama Nabi orang yang melempar kotoran onta ketika beliau bersujud di depan Ka'bah. Ada dilihat oleh Nabi, oh ini orang yang dulu menjadi inisiator sehingga Nabi dikucilkan selama 3 tahun. Saking beratnya sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Ada di situ. Apakah Nabi membalas dendam? Tidak. Yang lalu sudah berlalu, diberikanlah pintu kemaafan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabu fa antumut thulaqa. Silahkan pulang masing-masing, kalian bebas dan tidak ada dendam hari ini. Itu Nabi. Mari kita tiru, kan kita mengaku sebagai pencinta Rasul. Kok kita dendam luar biasa sama orang gara-gara beda sesuatu? Kok hati kita tidak pernah ikhlas memaafkan? Maka dalam Al-Quran itu coba kita renungkan bapak-bapak. Falyafu walyasfahu, kata Allah. Apa falyafu? Falyafu artinya maafkanlah. Tapi tidak cukup. Kalau memaafkan itu kan ibaratnya kertas tercoret lalu dihapus. Tidak hanya itu, tapi walyasfahu, buka lembaran baru, kira-kira itu. Walyasfahu dari sofhah, sofhah itu lembaran baru.
Karena memang tidak sama. Yang namanya lembaran yang sebelumnya ada tulisan kemudian dihapus dengan lembaran yang benar-benar baru. Kalau lembaran itu pernah ada tulisannya dihapus, ada bekas-bekasnya kelihatan sedikit-sedikit. Ya, bekas-bekas hapusan tipeknya itu kelihatan. Tapi kalau lembaran yang benar-benar baru, dia bersih sebersih-bersihnya. Kita diminta oleh Allah dalam ayat ini untuk belajar tidak hanya memaafkan, tetapi juga membuka lembaran baru.